UMR Indonesia versus Malaysia. Kenapa tetangga kita bisa gaji buruh 2 kali lipat lebih tinggi? Ada 2 pekerja pabrik, satu di Indonesia, satu di Malaysia. Kerjanya sama, jam kerja sama, skill level sama. Tapi yang di Malaysia bawa pulang gaji sekitar 380 dolar Amerika sebulan, yang di Indonesia rata-rata cuma 180 dolar. Itu selisih lebih dari 2 kali lipat untuk pekerjaan yang setara di negara yang sama-sama anggota ASEAN, sama-sama berkembang, bahkan serumpun budaya dan bahasa. Yang lebih menarik lagi, Malaysia nggak pusing-pusing bikin ratusan angka upah minimum berbeda kayak Indonesia. Mereka cuma pakai satu angka, berlaku sama rata di seluruh negeri, dari Kuala Lumpur sampai pelosok Sabah. Sementara Indonesia, upah minimumnya bisa beda sampai 2,5 kali lipat cuma antara Jakarta dan Jawa Barat, provinsi yang bahkan bertetangga langsung. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya bedanya sistem pengupahan kedua negara ini? Kenapa Malaysia bisa gaji lebih tinggi dengan sistem yang lebih sederhana? Dan apa Indonesia bisa niru sistem itu? Di video ini, kita bongkar semuanya. Apa itu UMR, UMP, dan UMK? Sebelum lanjut, kita samain dulu istilahnya, karena ini sering bikin bingung. Dulu orang kenal istilah UMR, upah minimum regional. Tapi sekarang, istilah itu udah nggak dipakai secara resmi. Yang berlaku sekarang ada 2 tingkat. Pertama, UMP, upah minimum provinsi, berlaku di level provinsi. Kedua, UMK, upah minimum kabupaten atau kota, berlaku lebih spesifik di level kabupaten atau kota. Kalau suatu kabupaten atau kota punya UMK sendiri, itu yang jadi acuan wajib, karena nilainya biasanya lebih tinggi daripada UMP provinsi. Kalau daerahnya belum punya UMK, ya UMP provinsi yang berlaku. Data terbaru, berapa besar kesenjangannya di Indonesia? Sekarang kita masuk ke angka-angka konkret tahun 2026. DKI Jakarta jadi provinsi dengan UMP tertinggi sebesar Rp5.729.876. Sementara UMP terendah ada di Jawa Barat, cuma Rp2.317.601. Bahkan di level kabupaten kota, Karawang tercatat sebagai UMK tertinggi secara nasional, di angka sekitar Rp5.886.853, lebih tinggi dari UMP Jakarta sendiri. Kenaikan UMP tahun ini juga nggak seragam, rata-rata naik antara 5-7% secara nasional, dengan Sulawesi Tengah naik paling tinggi di 9,1%, sementara Aceh malah nggak naik sama sekali, karena masih dalam proses pemulihan pasca bencana. Kenapa bisa beda-beda? Logika di balik kebijakan Indonesia. Kenapa pemerintah nggak bikin satu angka aja buat semua provinsi? Jawabannya ada di rumus resmi yang sekarang dipakai. Mulai tahun ini, UMP dihitung pakai formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa ini koefisien yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilainya antara 0,5 sampai 0,9 tergantung kondisi tiap provinsi. Aturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Logikanya, daerah dengan biaya hidup tinggi dan ekonomi lebih berkembang otomatis dapat angka upah minimum lebih tinggi. Sementara daerah dengan biaya hidup lebih rendah dapat angka lebih rendah juga, supaya daya beli tetap terjaga sesuai kondisi real masing-masing daerah. Sisi kritisnya, apakah ini beneran adil? Tapi sistem ini bukan tanpa kritik. Ada yang mempertanyakan ketepatan waktu keputusan pemerintah dan mencurigai ada kepentingan politis di balik penundaan pengumuman upah minimum yang sering molor dari tenggat resmi. Ada juga kritik struktural. Sistem berbasis daerah ini bisa memicu migrasi tenaga kerja besar-besaran dari daerah upah rendah ke daerah upah tinggi, yang ujungnya bikin kota besar makin padat, sementara daerah asal kehilangan tenaga produktif. Di sisi lain, sistem ini juga rawan dimanfaatkan perusahaan buat merelokasi pabrik ke daerah dengan UMP rendah demi menekan biaya produksi, yang justru bisa memperlambat pemerataan ekonomi, bukan mempercepatnya. Malaysia, satu angka berlaku semua. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang mikir ulang. Malaysia menerapkan upah minimum nasional tunggal, satu angka yang berlaku sama di seluruh negeri.
dengan perbedaan yang sangat minim antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Nggak ada UMP Kuala Lumpur beda jauh dari UMP Sabah atau Sarawak kayak yang terjadi antara Jakarta dan Jawa Barat di Indonesia. Angka upah minimum Malaysia saat ini di kisaran Rp1.700 atau setara sekitar $380 Amerika per bulan. Bandingkan dengan rata-rata upah minimum Indonesia yang cuma sekitar $180 Amerika. Itu artinya, secara nominal, upah minimum Malaysia lebih dari 2 kali lipat upah minimum rata-rata Indonesia. Kenapa Malaysia bisa begini? Salah satu faktornya adalah struktur ekonomi Malaysia yang lebih merata antar wilayah dibanding Indonesia. Ditopang sektor industri dan jasa yang tersebar lebih seimbang, plus PDB per kapita Malaysia yang memang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tapi penting dicatat, sistem satu angka nasional kayak gini juga bukan tanpa masalah. Karena berlaku sama rata, upah minimum yang dirasa cukup di kota kecil bisa jadi kurang layak buat hidup di Kuala Lumpur yang biaya hidupnya jauh lebih tinggi. Jadi kelebihan sistem Malaysia itu simpel dan setara di atas kertas, tapi tetap punya trade-off soal kesesuaian dengan biaya hidup real di tiap kota. Negara lain dengan sistem serupa Malaysia. Malaysia bukan satu-satunya. Jerman juga menerapkan upah minimum nasional tunggal sejak tahun 2015, berlaku sama baik untuk pekerja di kota besar seperti Munich maupun kota kecil di wilayah bekas Jerman Timur yang biaya hidupnya jauh lebih rendah. Inggris punya skema serupa lewat National Living Wage, kerangka upah minimum yang berlaku secara nasional dengan standar yang lebih seragam. Nigeria sejak mengesahkan Undang-Undang Upah Minimum Nasional tahun 2024 juga menetapkan satu angka yang berlaku di seluruh negara. Tapi menariknya juga punya jebakan tersendiri. Kanada misalnya, secara resmi punya rata-rata upah minimum nasional, tapi ada variasi signifikan antar provinsi. Sebagian wilayah upahnya mendekati standar Eropa Barat, sementara wilayah lain jauh di bawahnya. Jadi angka nasional itu sebenarnya sering menutupi ketimpangan regional yang masih nyata di lapangan. Negara dengan sistem regional seperti Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga nggak sendirian soal sistem regional ini. Filipina, upah minimumnya bervariasi tiap wilayah kerja, mulai dari sekitar $6 per hari sampai lebih dari $10 per hari tergantung tingkat ekonomi regionalnya. Vietnam punya dua struktur, upah minimum bulanan untuk pegawai negeri dan upah minimum regional untuk karyawan swasta yang berbeda-beda tergantung wilayah. Amerika Serikat juga serupa, upah minimum ditentukan tiap negara bagian, bahkan beberapa kota besar seperti Seattle atau San Francisco punya angka sendiri yang lebih tinggi dari standar negara bagian mereka. Cina juga begitu, upah minimum di kota besar seperti Shanghai jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan. Setelah melihat kedua model ini, jawabannya nggak sesederhana yang satu lebih baik dari yang lain. Sistem regional kayak Indonesia lebih fleksibel menyesuaikan biaya hidup lokal, tapi rawan bikin kesenjangan makin terlihat jelas antar daerah dan berpotensi disalahgunakan buat menekan upah di daerah tertentu. Sistem nasional tunggal kayak Malaysia dan Jerman lebih simpel dan terasa lebih setara di atas kertas. Tapi belum tentu adil buat pekerja di kota besar dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Yang bikin Malaysia lebih unggul dari Indonesia sebenarnya bukan cuma soal sistemnya doang, tapi juga fondasi ekonomi yang lebih merata dan PDB per kapita yang lebih tinggi. Jadi kalau Indonesia niru sistem satu angka nasional tanpa membenahi kesenjangan ekonomi antar daerah dulu, hasilnya belum tentu langsung setara Malaysia. Jadi, perdebatan soal sistem pengupahan ini bukan cuma soal Indonesia salah atau Malaysia benar. Ini soal dua pendekatan berbeda buat masalah yang sama, kesenjangan ekonomi dan biaya hidup. Menurut kalian, Indonesia sebaiknya tetap pakai sistem UMP-UMK per daerah kayak sekarang, atau justru waktunya nyontek Malaysia dengan satu angka nasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.